Dalam pewayangan, dalam satu kotak terdapat bermacam-macam nama wayang. Ada Pendowo Limo dan juga ada Kurawa. Tetapi di dalam wayang itu ada satu wayang yang benar-benar suci. Artinya tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Siapa kira-kira? Kira-kira itu siapa kira-kira ya? Dalam wayangan itu. Nah, sekarang kita belajar bersama ya. Kita mengkaji bersama sifat-sifat daripada wayang itu. Tetapi untuk saat ini saya cuma belajar dari salah satu sifat wayang yang benar-benar suci dan benar-benar dikasihi oleh Maha Suci itu sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Begawan Abiyasa atau Begawan Abiyasa ya, Begawan Abiyasa. Yang artinya itu Begawan Abiyasa itu salah satu wayang yang bisa dibuat contoh untuk kita semua. Karena Abiyasa itu benar-benar wayang yang benar-benar dikasihi oleh Maha Suci. Jadi dia itu tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Ya. Ini dari segi pewayangan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, alam semesta ya, alam semesta itu adalah Maha Suci itu sendiri, artinya Tuhan itu sendiri. Siapakah manusia yang paling dikasihi dan disayangi oleh Tuhan? Kalau di ranah agama Islam, beliau adalah Nabi Muhammad ya, Rasul. Nabi Muhammad itu adalah salah satu manusia di dunia ini yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Kalau begitu Tuhan itu tidak adil, hanya mengasihi salah satu makhluk ciptaannya, manusia yang bernama Muhammad. Kalau kita tidak bisa mengkaji lebih dalam lagi, putus di situ. Hanya Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh Allah. Dari keadilan Tuhan ya, semua makhluk yang ada di dunia ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang ataupun manusia, yang dilengkapi dengan piranti-piranti, punya pikiran, punya akal, sampai panca indera. Memang kalau kita rasakan dan diputus sampai di situ bahwa hanya Nabi Muhammad lah sebagai nabi atau rasul utusan terakhir untuk mencerahkan manusia-manusia di dunia ini agar berakhlak mulia. Itu Nabi Muhammad. Itu Rasul Ilahi ya, Rasulullah. Katakanlah begitu. Karena apa? Beliau Muhammad itu benar-benar bisa merasakan kasih sayang Tuhan, benar-benar bisa merasakan rahman rahimnya Tuhan. Sehingga beliau benar-benar bisa praktek dalam keseharian untuk bisa merasakan kuasa dan rahman rahim Tuhan itu sendiri. Nah,
Kalau kita cermati, apakah Tuhan itu tidak adil? Hanya mencintai dan mengasihi seseorang. Oleh karena beliau Nabi Muhammad itu benar-benar bisa merasakan yang namanya nikmat Rahman Rahim Allah, sehingga dia tanpa dipilih pun dia bisa merasakan, dan orang-orang di sekitar beliau benar-benar menamai beliau adalah Rasul. Dianggap Rasul, utusan dari Tuhan. Karena apa? Perjuangan beliau, ya, perjuangan dari beliau yang katanya itu merubah dari kegelapan ke jalan yang terang benderang. Itu bagi beliau pribadi. Nah, mampukah kita sebagai penganut-penganut ajaran Allah atau penganut-penganut ajaran Nabi Muhammad bisa meniru Nabi Muhammad? Mampukah? Ini satu pertanyaan. Jadi jangan sampai kita ini terpengaruh oleh suara-suara orang, ya, terpengaruh oleh kata-kata orang untuk mencintai seseorang, kemudian kita sendiri tidak pernah merasakan cinta kasih itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dibilang Tuhan adil, tetap adil. Adil seadil-adilnya, semua dicintai. Hanya saja manusianya yang tidak bisa merasakan cinta kasih Tuhan itu sendiri, sehingga masih suka mencela dan menyepelekan yang lain. Gitu. Sudah adilkah? Sudah. Pun begitu dengan Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Benar-benar dia itu suci. Dia hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh dalangnya. Begitu. Tidak menuruti kehendaknya sendiri. Nah, kalau kita sadar, kita ini kan bisa bergerak oleh karena Tuhan itu sendiri. Jadi hidup itu sendiri. Ya. Kita bisa bergerak, bisa apapun kan karena hidup itu sendiri yang menggerakkan. Makanya kita harus patuh pada hidup. Kita harus nurut, kita harus mengikuti apa kata hidup. Tetapi oleh karena manusia itu sering, ya, dengan akal pikirannya, dengan angan-angannya, dia itu menganggap bahwa dirinya itu sudah benar, oke. Tetapi kebenaran itu tidak pernah ditumpahkan, tidak pernah dipraktekkan kepada yang lain. Inilah yang harus kita kaji, ya, yang harus kita cermati bersama. Kita belajar untuk bisa menikmati dan mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Baik itu pada tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun kepada manusia. Nah, kita bisa melihat bagaimana kondisi alam sekitar. Ya, banyak tumbuh-tumbuhan, juga ada binatang. Inilah salah satu kuasa Tuhan yang harus bisa kita nikmati bersama. Ini suatu keadilan. Jadi bukan berarti Tuhan itu memilih salah satu ciptaannya, ya, yang disebut orang manusia untuk dikasih sendiri, bukan. Oleh karena Muhammad itu seperti yang lain yang pernah mendapatkan wahyu-wahyu itu, sehingga prediksi manusia, angan-angan manusia itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan. Padahal tidak begitu juga. Kita juga dicintai oleh Tuhan, kita juga disayangi oleh Tuhan. Cuma bisa enggak kita merasakan kasih sayang dari Tuhan itu? Apapun yang kita butuhkan Tuhan tahu. Kita tidak perlu bersusah payah, artinya kita itu tidak perlu bersusah payah untuk berdoa, ya, untuk bersemedi hanya untuk kepentingan pribadi. Artinya
intinya nanti agar keinginan kita itu tercapai atau dituruti oleh Tuhan. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kalau zamannya dulu memang manusia dalam arti pencarian yang sejati, ingin tahu siapa saya, ingin tahu siapa yang menciptakan saya, siapa yang menggerakkan saya, itu kan orang-orang terdahulu. Dan semua sudah terungkap, semua sudah terbuka, tinggal kita sekarang merasakan perjuangan-perjuangan dari beliau-beliau yang telah melakukan misalkan kayak tapa. Nabi Muhammad dulu juga bertapa. Semua orang juga tahu. Sebelum bertapa apakah dia punya agama? Tidak juga kan? Itu. Sehingga kebenaran-kebenaran itu bukan timbul dari apa yang disaksikan atau apa yang dilihat, tapi kebenaran itu timbul dari pikirannya sendiri. Padahal apa yang ada di alam semesta ini sudah benar adanya. Sudah benar adanya. Semua perjalanan. Semua itu perjalanan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemanunggalan kepada Maha Suci. Semua itu perjalanan. Oke, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, itulah satu keimanan. Tidak perlu kita ini mencela yang lain atau menjelek-jelekkan yang lain, karena semua itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, bukan yang lainnya.